kecilkan dulu sebentar ya. Oke, kita dengarkan lagi ya teman-teman ya. Isi Islamologi yang ada di website resmi STT Nias, Ritual Haji, makna Al-Fatihah dan arti kata Allah. Oke. Penghujatan. Jadi setelah dicocok-cocok logikan semua, Allah itu sama dengan apa? Gila nggak? Penyesatan si ular tua ketika di Eden. Ini gambarnya nih. Ini ular tuanya menyesatkan di Eden. Jadi ular tua ini, subhanallah, nggak buat aku semua. Geram aku, beneran, geram. Disebutkan dalam Al-Fatihah itu menetapkan dua Tuhan. Oh, ini penghujatan, ini penghinaan. Ya, ini cocok logi ini. Tidak ada satupun ulama Islam yang menafsirkan ayat tersebut menetapkan dua Tuhan. Ini penghinaan ini teman-teman. Ya, sekali lagi kepada seluruh umat Indonesia, karena kita akan selalu gaungkan ini, viralkan seviral-viralnya, bahwa Kristen dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya membenci, menistakan, menghinakan agama Islam. Saya katakan kalian bukan agama kasih. Saya akan berdiri paling depan. Kita gaungkan supaya tidak ada lagi yang berpikir agama Kristen itu kasih. Enggak ada itu, enggak ada. Yang paling terakhir emang suaranya itu, kalau orang Ambon bilang gargantang paling besar itu, laki-laki satu itu ya. Zuma ya, yang kemudian ngomongnya paling kenceng dan dirasa paling paling preman dah gitu ya. Kayak seakan-akan bilang Kristen bukan agama kasih karena Kristen mendirikan institusi yang membenci atau menghina, membenci, menista agama, dalam hal ini konteksnya adalah Islam. Nah karena itu teman-teman, saya rasa saya perlu untuk menanggapi apa yang menjadi kegaduhan ini. Dan tujuannya tentu saja adalah untuk kemudian memberikan semacam insight atau pandangan yang clear mengenai polemik seperti ini. Karena saya kira sebagai orang-orang yang ada dalam dunia ini, saya perlu untuk memberikan pandangan sebagai orang Kristen. Juga sebagai orang yang lulus dari sekolah teologi secara resmi, saya perlu untuk memberikan pandangan saya, dan saya berharap bahwa pandangan ini menolong kita melihatnya dengan lebih objektif. Oleh karena itu teman-teman stay tune di channel ini, kita akan bahas sesudah. Saya percaya orang-orang Kristen juga adalah orang-orang Kristen yang tidak baperan hidupnya. Dan tidak perlu untuk karena orang tidak setuju dengan kita, ya kita nggak usah baperan. Nah itu akan menjadi salah satu konteks dari apa yang akan kita bahas hari ini ya. Nah teman-teman kita akan membahas, dan saya akan mulai dengan table of contents terlebih dahulu. Saya akan bahas sebuah disclaimer terlebih dahulu karena saya rasa ini penting, dan saya akan membahas penting sekali kita sebelum menuding, mari kita ngaca ya. Dan saya akan mencoba membuat isu ini menjadi seimbang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan mereaksi video Andre Tungtung yang sedang mencoba mereaksi video terkait tentang STT Nias. Tapi bagaimana reaksi saya? Kita tetap intro dulu. Oke, ini adalah video di mana Andre Tunggal ini mencoba mereaction tentang STT Nias ya. Dan seperti yang saya duga teman-teman, bahwa reaksinya seperti yang saya duga, seperti yang kita tahu ya, apa yang cara-cara dia reaction. Dan mungkin teman-teman lihat sendiri saja, nanti baru saya berikan komentar. Lanjut ya. Yang kedua saya akan membahas tentang STT Nias. Apakah STT Nias ini menjadi representasi sekolah teologi di Indonesia? Lalu kemudian kuliah Islamologi yang selama ini dipikirkan secara keliru oleh saudara-saudara yang Muslim, itu saya akan jelaskan untuk apa kita pelajari di STT ya. Dan yang terakhir tentu saja kita akan membahas sedikit menurut pandangan
saya, apakah materi ini adalah sebuah penistaan? Nah, saya akan bahas ini tentu saja saya tidak akan lari. Kami orang Kristen punya budaya untuk tidak loncat-loncat kalau ditanya. Dan saya kira Teman-teman ingat ya, dia mengatakan bahwa kami orang Kristen tidak pernah loncat-loncat kalau ditanya, dan apa yang tadi dia tanyakan kepada dirinya teman-teman untuk di reaction, apakah STT Nias ini menghujat atau tidak? Mungkin kalau lebih, mari kita ulangi lagi teman-teman. saudara-saudara yang Muslim itu saya akan jelaskan untuk apa kita pelajari di STT ya. Dan yang terakhir tentu saja kita akan membahas sedikit menurut pandangan saya, apakah materi ini adalah sebuah penistaan. Nah, saya akan bahas ini tentu saja saya tidak. Oke, teman-teman, saya catat di sini ya. Apakah materi ini bentuk penistaan? Itu pertanyaannya untuk dirinya sendiri, oke. Dan dia mengatakan bahwa kami umat Kristen tidak pernah loncat-loncat. Oke, mari kita simak teman-teman. Tidak akan lari, kami orang Kristen punya budaya untuk tidak loncat-loncat kalau ditanya. Dan saya kira perlu juga untuk kemudian kami memberikan penjelasan dan saya akan memberikan penjelasan di akhir. Karena itu saudara silakan simak begitu ya. Nah, ini yang bagian terakhir ini akan menjadi satu bagian yang pandangan saya secara pribadi, teman-teman ya. Jadi Anda boleh setuju, boleh tidak, tapi silahkan begitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih dahulu tentang disclaimer, saya mau komentar, mau menyapa dulu teman-teman yang sudah ada di kolom live chat ya. Shalom teman-teman yang sudah ada di kolom live chat ya. Shalom untuk teman-teman admin, untuk Christine, untuk John, untuk Jas Bubu, untuk Sophie. Shalom semuanya teman-teman yang sudah bergabung ya. Ada Villa, ada shalom untuk DS Sardan, Langit Biru ya. Untuk shalom Irwan Effendi, shalom semuanya, shalom Renungan Kristen ya. Lalu kemudian Andre Christian ya. Ini Viro ini kasihan ya, hidupnya ini kurang minum ya. Makanya hatinya panas melulu, curiga melulu. Kasihan bro kamu ya. Agama kamu bikin begitu kah? Kasihan kalau agamamu bikin begitu. Beragama itu harus bikin damai ya. Ada Antoni Manggala, ada Yusak Roni Shalom, ada Rudi Sugi. Agak cukup lama ya teman-teman. Kita langsung ke poinnya. Saya ingin melihat tanggapan Andre Tunggalnya. Kita langsung lompat-lompat ya. Karena dia lebih banyak ucapin salam, saya lebih fokus ingin mendengar tanggapan dia. Dan teman-teman akan mendapatkan seperti biasa. Saya turunkan dulu teman-teman ya. Saya karena ada iklannya. Jadi, tahu tidak teman-teman, yang saya tonton dari video Anda Tunggal ini, ya seperti biasa. Maling itu tidak akan pernah mau mengaku teman-teman. Penjahat tidak akan pernah mengatakan dirinya jahat kecuali bertaubat teman-teman. Baru dia sadar kalau dia adalah jahat. Tapi kalau yang namanya penjahat, dia tetap akan menjadi penjahat teman-teman. Namanya aja penjahat gitu loh, ya. Coba kita lihat teman-teman, saya naikin lagi. Johui ya. Shalom semuanya ya, Riani Sedabutar. Bahan kuliah ini setahu saya itu bahkan website dari STT Nias ini sudah yang saya nilai kok sepertinya sudah dorman ya, jadi tidak aktif selama 2 tahun. Tapi tiba-tiba sebuah STT yang mungkin kita harus bisa ngomong secara objektif, secara skalanya mungkin bukan STT yang besar. Tidak mau mengecilkan saya ya, karena saya menghormati lah begitu. Tapi maksud saya tiba-tiba dimunculkan dengan begitu gencar oleh para polemikus ini ya, yang menamakan diri apologet Islam Indonesia ini. Entahkah dari lensa news Muslim yang tadi kita tonton itu ya, judulnya viralkan, Bang Zuma gencarkan ganyang STT ya. Lalu ada Dodi Sefriadi yang men-stitch video saya, ini saya baru lihat juga tadi. Ini Dodi, Anda ngomong itu nanti gini, kapan saya nggak tahu ya, logikanya tolong clear gitu loh, jangan ngomong tapi Anda logikanya nggak clear. Saya ngomong dalam konteks apa, Anda generalisasikan dalam konteks apa. Bingung saya dengan Anda itu. Lalu dengan Dodi Tan juga ngomong tentang Islamologi. Saya kira ini sudah menjadi cukup viral dibicarakan dan kemudian ada sebuah gerakan untuk sebagaimana dikatakan mereka mau ganyang STT Nias.
Oke, saya mau langsung lompat di akhir deh, biar nggak kelamaan. Nanti kita putarkan kembali ya teman-teman. Jadi biar nggak kelamaan gitu ya, saya mau lompat di akhir. Apa sih tanggapan Andre terkait tentang STT Nias itu aja udah. Jadi Allah ini katanya menurut mereka itu adalah sesuatu yang gambar ular naga, dan kesimpulannya adalah, nah ini kalau buat saya ini berlebihan. Sehingga sekali lagi saya bilang kepada teman-teman yang Kristen, kalau lihat begini, coba bisa bedain mana yang cocok logi, mana yang enggak. Ya, coba bisa bedain. Saya tahu ada orang-orang tertentu yang mengajarkan ini. Ada orang-orang tertentu ya yang mengajarkan yang seperti ini. Nah jadi, apa ya, jadi kalau saya sebagai seorang pengajar Kristen, saya tidak akan, I wouldn't buy it. Saya tidak akan mengiyakan materi-materi yang kayak begini, karena bagi saya ini terlalu konspiratif. Tidak punya dasar akademis yang kuat. Ya, sehingga saya merasa bahwa bahan materi seperti ini cenderung pada akhirnya malah bikin perpecahan, ya. Nah, jadi itulah yang saya kira-kira mau sampaikan, teman-teman, gitu ya. Tidak alkitabiah itu kok, benar, itu buat kita. Nah, ini menarik nih pandangan Subatomo ya. Jangan hanya karena itu bikin kita senang, lalu kita terima, tetap objektif. Itu benar banget. Thank you Bro Subatomo ya. Nah, ini kebanyakan karakter orang itu begitu, ya, termasuk agama yang lain juga. Pokoknya kalau Kristen salah, iya aja deh gitu ya. Nah, itu kan yang mereka alamin. Pokoknya semua mau benar mau salah, pokoknya yang penting Kristen salah aja kan yang gitu ya. Yang penting Kristen itu ini aja, ngawur aja. Asal mereka suka banget. Ya, thank you untuk Yanti, thank you untuk Limwe, ya, thank you untuk Sheni Mulan, thank you berkatnya ya. Nah, itu yang saya mau bilang. Jadi mentalitas itu nggak boleh dipakai ya. Nah, saya kira itu saja teman-teman malam hari ini apa yang jadi pembahasan saya terkait dengan STT Nias. Saya sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga dari pihak STT Nias misalnya, saya telah berusaha sebisa mungkin untuk menjangkau baik itu ketua dari STT Nias maupun dari yayasan, tapi saya tidak mendapatkan jawaban. Bahkan ada orang yang saya kontak lalu kemudian mencoba untuk tidak mau memberikan penjelasan. Ya, saya bisa paham situasinya, tapi jika memang dari pihak STT Nias mau kemudian berkomunikasi, saya dengan terbuka. Saya tahu bahwa yang kayak begini akan buruk begitu ya, untuk membuat STT itu kemudian dianggap, di framing sama kaum yang kurang belajar ini, kemudian dianggap wah ini semua institusinya nih pembenci Islam. Nggak begitulah. Kami juga tidak menuduh semua institusi Islam pembenci Kristen kok. Tidak, kami tidak begitu. Karena kami tahu banyak Muslim yang baik-baik. Nah, makanya tolonglah gitu ya, tolonglah jangan dibikin hancur ini negara, dan kita harus jaga keberagamannya bersama-sama. Saya kira saya sampai di situ saja teman-teman. Saya mau lihat Jepang lawan Indonesia hasilnya bagaimana. Kayaknya kalah sih ya, tapi saya berharap Indonesia bisa lolos. Who knows ya. Jadi Oke lah, kita keputusannya ketemu apa lagi itu? di konten berikutnya Oke teman-teman. oke Terima teman-teman. kasih Keputusannya teman-teman dari sudah Andre support. apa coba? Terima kasih teman-teman sudah ada mangkal di live kali ini. Oke Dan lah ya. semoga ini jadi berkat Apakah itu dan penistaan atau tidak? Jadi agak sulit memang bagi Andre menjawab ya. Saya tuh mau nonton lagi dari awal, cuman saya menunggu jawaban dari Andre. Apakah STT Nias itu menista atau tidak? That's my point ya. Tapi jawaban Andre ya itu dia teman-teman, laki-laki kurang tegas menurut saya ya. Apakah itu sudah menista atau tidak? Tapi dia hanya menjawab bahwa, "Ah, itu sudah berlebihan, janganlah." No, kalau saya tegas mengatakan apa yang dilakukan logika ketika menginjak Bible itu adalah berlebihan, tidak ada cerita alasan, "Oh, karena dia begini begitu." No, tidak ada pembelaan terhadap orang yang terang-terangan menista. Nah, tapi misal kalau Ratu Entok bagaimana? Ya, Ratu Entok itu adalah seseorang yang bukan apologet. Dia mencoba menyindir orang yang mengkomen dia, menyuruh potong rambut dengan apa? Dengan membuat satir yang satirnya itu keras, kasar. Secara etika memang ada salah, etikanya salah. Etika teman-teman ya itu memicu konflik. Tapi kalau secara esensi, dia tidak menghina Yesus karena itu bukan Yesus.
Nah, kita akan melihat dari sudut pandang yang jelas. Tapi kalau STT Nias itu sudah menghina, jelas-jelas menghina, mengajarkan kebencian, mengajarkan umat Kristen yang sekolah di STT Nias untuk mengatakan bahwa kami umat Islam ini Allahnya adalah ular naga. Artinya kami penyembah iblis. Dalam agama Kristen, iblis itu coba lihat bagaimana kata-kata tentang orang-orang sesat dalam kitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan teman-teman, perhatikan ya, apakah betul mereka akan menanggapi ini secara objektif? Sama seperti saya, kita memang kalau bicara agama tidak mungkin objektif. Tetapi teman-teman, kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Saya terlalu panjang ya kalau saya nonton videonya semua. Saya hanya menunggu bagaimana tanggapan dia. Apakah betul penistaan atau tidak? Katakan saja penistaan atau tidak. Dan dia katakan dia tidak lompat-lompat. Bahkan dia memberikan satu video perbandingan ya, dan dia, mengatakan ada di sini, di video itu juga suruh ngaca lah bla 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 segala macam. Oke, kita tidak boleh generalisir teman-teman ketika mengatakan STT Nias itu adalah representasi Kristen. Masalahnya itu lembaga pendidikan Kristen. Itu tidak bisa dipungkiri. Oh, kalau tidak semua umat Kristen begitu memang makanya saya menggunakan kata oten. Kenapa? Orang Kristen itu oknumnya banyak, satu denom oknumnya teman-teman. Misal kalau ada yang mengatakan, Yesus, itu adalah Tuhan, lalu YHWH adalah iblis, oknum. Tapi oknumnya banyak, satu denom, denomnya Marsion. Tapi kalau kita umat Islam teman-teman, saya sendiri kalau dalam diskusi tidak mau generalisir. Karena apa? Memang umat Kristen itu terkotak-kotakkan secara denominasi. Secara denominasi mereka terkotak-kotakkan, memang berbeda. Tapi masalahnya adalah, saya meminta umat Kristen ini lebih objektif. Objektif itu kalau salah katakan salah. Coba perhatikan. Jangankan masalah STT Nias. Tentang logika saja. Kita tahu kan. Logika itu sampai sekarang tidak ada umat Kristen yang melaporkan dia nginjak Bible. Alasannya apa? Karena si logika itu sudah meminta maaf. Sementara si logika sendiri adalah orang yang terang-terangan menginjak Bible di roomnya umat Kristen. Di roomnya umat Kristen. Si logika sendiri adalah orang yang terang-terangan menginjak Bible. Lalu ketika dia dikatakan meminta maaf, mereka mengampuni. Oke, bagaimana dengan Ratu Entok? Kenapa harus dilaporkan walaupun dia sudah minta maaf? Ayolah. Saya tidak mau mengeneralisir, tapi kenapa kok lebih mayoritasnya lebih begitu umat Kristen? Perhatikan teman-teman, yang terjadi kepada diri saya. Yoga masuk Islam, tapi yang kalian bisa lihat itu adalah kebencian dari saudara-saudara yoga. Kenapa? Ini mohon maaf, yoga pernah bicara di ruang publik walaupun saya suruh dia berhenti dari ucapan itu karena itu berbahaya buat dirinya. Saya pernah katakan bahwa yoga, nanti kamu berbahaya lu bicara begini. Dia mengatakan bahwa memang diajarkan untuk membenci agama Islam sampai sekarang keluarganya benci sekali dengan Islam. Benci banget dengan Islam. Ya ini saya kasih video ketika kakaknya yoga itu sangat membenci saya dengan sangat membenci. Ini kita kalau okelah coba saya gini deh teman-teman ya, kita lihat secara besar. Kalau mengukur itu skala besar, universal kita buka. Ya, contohlah, kita lihat representasi kekristenan itu bisa nggak disampaikan dari komunalnya. Oke, mungkin mereka akan bilang, "Oh enggak, itu oknum." Tapi udahlah ya, kita lihat aja deh. Saya kasih data aja deh teman-teman. Ini ya, saya punya data tentang terorisme dalam agama. Ya, tentang terorisme dalam agama. Ini dia, ya. Kalau kita mau melihat kejahatan dari agama mana itu, kita bisa menilai dari data, dari hasil analisis, dari hasil penelitian teman-teman. Ini adalah salah satu data. Percuma ya, kita percuma akan mengharapkan umat Kristiani jujur dengan diri mereka, mengatakan bahwa memang ada di antara kami itu yang penghujat. Itu jangan pernah berharap teman-teman, tidak akan ada. Mereka hanya akan mengembalikan, kan kalian yang dulu. Begitu, akan begitu. Kalau kita saya dengan data, saya lebih hadir setelah Tante Uti misalkannya ya. Kenapa saya hadir ke dunia apologet? Karena ada Tante Uti. Itu saya punya data nanti, saya akan tunjukkan. Baik, kita tunjukkan di sini teman-teman data terkait tentang 20th century deaths in war and political violence by religion. Ini adalah sebuah data dari Informed Comment, teman-teman. Kalau kita lihat di sini
teroris, dan agama lain. Kalau kita lihat diagramnya, kill by Christian of Europe, heritage, kill by Muslim. Di sini dikatakan bahwa diagram yang paling banyak membunuh adalah Kristen, teman-teman. Nanti mereka akan menjawab, lah iya kan mayoritasnya Kristen lebih banyak di dunia. Oke lah, kita masih itu kan. Tapi masalahnya, kan bukankah mereka ini mengaku ajaran kasih? Kalau mereka mengaku ajaran kasih, justru mereka harus lebih banyak yang baik gitu loh. Yang jadi korban, harusnya begitu. Nah, kita baca data ini. Bertentangan dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang fanatik seperti Bill Maher, umat Islam tidak lebih kejam daripada pemeluk agama lain. Memang kita akui ya, umat Islam ini ada yang jahat, ada yang kejam. Kita nggak bisa bilang bahwa semua umat Islam itu baik, tidak. Ada yang kurang ajarnya, kita harus akui itu. Tapi masalahnya adalah apakah kita pernah mengaku bahwa setiap orang yang menjadi Islam punya roh Tuhan di dalam dirinya sehingga dia menjadi agama kasino. Kita bicara bahwa agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama yang menjadi rahmat untuk sekalian alam. Itu poin kita. Bukan orang Islamnya, teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW dan agama Islam itulah yang menjadi rahmat untuk sekalian alam. Kalau umat Islam, ada kok orang yang bisa mengaku sebagai Islam tapi bisa melakukan kejahatan kan. Nah, lalu kalau kita lihat di sini. Mengenai kekerasan politik, orang-orang memiliki warisan Kristen pada abad ke-20 telah membunuh puluhan juta orang dalam 2 perang dunia dan penindasan kolonial. Ya, ini betul-betul umat Kristen pelakunya ya. Pembantaian besar-besaran ini tidak terjadi karena Kristen Eropa lebih buruk atau berbeda dari manusia lain, tapi karena mereka adalah orang pertama yang mengindustrialisasikan perang dan mengejar model nasional. Nah, itu dulu. Nah, kemudian kalau kita lihat, tapi sungguh betapa naif. Ini ya, ini bantahan kalau ada yang bilang ke Kristen bilang, oh nggak ada kaitan dengan agama. Mari kita bahas ini. Naif. Agama dan nasionalisme saling terkait erat. Raja Inggris adalah kepala gereja Inggris. Dan itu masih berarti sesuatu setidaknya pada paruh pertama abad ke-20, gereja Swedia adalah gereja nasional Spanyol. Apakah benar-benar tidak berhubungan dengan Katolik? Apakah gereja dan perasaan Francisco Franco terhadapnya tidak berperan dalam perang saudara? Dan apa yang bisa dibanggakan? Banyak kekerasan muslim didorong oleh bentuk-bentuk nasionalisme modern juga. Saya tidak menduga kalau umat Islam membunuh lebih 2 juta orang atau lebih dalam bentuk kekerasan politik di seluruh abad ke-20. Dan itu terutama dalam perang Irak dan Iran. Bandingkan dengan jumlah umat Kristen di Eropa, katakanlah 100 juta, 16 juta perang dunia 1, 60 juta pada perang dunia kedua. Meskipun beberapa di antaranya disebabkan oleh umat Buddha di Asia dan jutaan lagi pada perang kolonial. Ya, nah, Belgia dengan bir stroberi dan kastil Gravenstein dan yang kuno menaklukkan Kongo dan diperkirakan telah membunuh setengah dari penduduknya, setidaknya sekitar 8 juta orang. Atau antara tahun 1916-1930, pasukan Rusia Tsar dan kemudian Soviet menghadapi pemberontakan orang Asia Tengah yang mencoba menyingkirkan kekuasaan Kristen dan kemudian Marxis Eropa. Pasukan Rusia menewaskan sekitar 1,5 juta orang. 2 anak laki-laki yang dibesarkan atau lahir di salah satu wilayah tersebut baru saja membunuh 4 orang dan melukai yang lain secara kritis. Itu mengerikan, tetapi tidak seorang pun baik Rusia di Eropa atau di Amerika Utara memiliki sedikit pun gagasan bahwa orang Asia tengah dibunuh secara massal selama Perang Dunia I dan sebelumnya dan sesudahnya. Kita baca lagi. Kita lihat lagi teman-teman data-data seperti ini ya. Jadi dusta kalau jadi siapa penulisnya? Penulisnya adalah Joan Cole, seorang pendiri dan pemimpin redaksi Informed Comment. Ia adalah profesor sejarah Richard P. Mitchell di Universitas Michigan. Ini penulisnya teman-teman ya. Ini Joan Cole. Ya, Joan Cole. Jadi kita ini bicara pakai data dulu, nggak usah pakai asumsi pribadi dan asumsi liar kita. Ngapain? Kita bisa menganalisis kalau kita sudah menemukan beberapa data, baru kita baca dan kita bisa menganalisis. Sekarang kita lanjut teman-temannya. Ini data universal ya. Dan mari kita lihat terkait tentang apakah Kristen itu mengajarkan kebencian. Kita sebenarnya lihat dalam kitab mereka dan juga lihat bagaimana cara mereka mengajar. Salah satunya representasinya adalah STT-NIAS tersebut. Bagaimana cocokmologinya mengajarkan untuk membenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat lagi bagaimana dikatakan Kristen itu mereka selalu bilang ya, kalau mau lihat buah ajaran lihat buah perbuatannya. Nah, coba saya nggak mau generalisir, tapi kita lihat sejarah deh. Sejarah itu kan dilakukan secara komunal. Ya, coba. Bentar teman-teman ada iklan. Saya turunkan dulu. Ya, kita melihat data, kita menganalisis menggunakan data. Kita akan menyaksikan apakah betul. Bentar guys, saya harus ini dulu nih. Sebentar ini ada problem.
Nah, mari kita lihat ini teman-teman ya. Saya nggak mau mengeneralisir, tapi sejarah ini adalah informasi tentang peristiwa besar, bukan peristiwa kecil. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi Yahudi ini? Ini umat kasih. Jadi ketika kalian membangga-banggakan agama kalian, kami akan mengatakan ada kebanggaan tersendiri kalau memang agama kalian itu betul-betul representasi ajaran kasih. Contoh, kalian bisa membuktikan, oh sejarah kejahatan itu bukan didominasi oleh umat Kristen, tapi agama lain. Nah, bisa lah kita katakan begitu, karena apalagi kalau dilihat mayoritas Kristen. Justru kalau kita lihat mayoritas Kristen, justru harusnya mayoritas di dunia ini lebih baik. Tapi faktanya terbalik, teman-teman. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi Yahudi? Ini umat Kristen. Abad pertengahan, dan ini coba lihat berapa lama orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen Eropa selama berabad-abad. Ini kalau oknum nggak mungkin berabad-abad. Itu loh. Dan mereka tuh dimusuhi, mengalami permusuhan, dimusuhi. Ini, oh my God, itu ya. Nih, ini data yang menunjukkan, ini saya ambil dari National Geographic. Jadi Andre, tolonglah kalau mau mengedukasi itu perbanyak data dan literasi. Bukan argumen-argumen yang tidak jelas gitu loh. Argumen-argumen yang datang dari sisi pribadi. Apalagi kamu seorang pendeta gitu. Berilah wawasan kepada jemaatmu. Nah, belum lagi kalau kita lihat teman-teman, kita pakai data universal deh. Ya, kita pakai data universal. Saya kasih data mana lagi ya? Atau ini deh. Ya, atau ini yang paling mengerikan, dan ini adalah sejarah. Oke. Kita lihat deh bagaimana Kristen menjadi musuh dari ilmu pengetahuan. Ketika Galileo berdiri di persidangan untuk membela sains lawan teolog. Ilmu pengetahuan di sini berlawanan dengan teolog. Agama menjadi musuh untuk ilmu pengetahuan. Ini terjadi. Ini agama kasih. Oke, National Geographic lagi. Oke, sekarang kita tunjukkan lagi datanya. Ya. Jadi inilah maksud saya tidak perlu berharap kepada si Andre ini untuk menilai secara objektif karena dia Kristen. Tapi setidaknya tekankan ke diri Anda kalau Anda harus konsisten. Kenapa Anda tidak menjawab apakah STT-NIAS itu menista atau tidak? Jawabannya kenapa ambigu gitu, abu-abu. Iya, tidak. Jelas. Ya, jelas. Ya, mari teman-teman saksikan bagaimana penjelasan Andre yang mencoba membela agama Kristen dengan mencoba untuk mencari remis ya, tapi tetap saja akan gagal karena kita adalah umat Islam, umat yang selalu kalau berbicara itu berusaha menggunakan data akademik. Kalau memang bisa dibantah, dikatakan kami penistaan, silakan. Kami menunggu untuk dilaporkan, menunggu untuk dituntut begitu ya. Tapi kalau kami umat Islam berupaya menuntut orang-orang yang menista karena kami bisa membuktikan itu penistaan. Nah, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan Andre lagi teman-teman terkait pembelaannya terhadap imannya atau terhadap agamanya. Lensa News Muslim yang tadi kita tonton itu ya, judulnya viralkan, Bang Zuma gencarkan ganyang STT ya. Lalu ada Dodi Sefriadi yang men-stitch video saya, ini saya baru lihat juga tadi. Ini Dodi, Anda ngomong itu nanti gini, kapan saya nggak tahu ya, logikanya tolong clear gitu loh, jangan ngomong tapi Anda logikanya nggak clear. Saya ngomong dalam konteks apa, Anda generalisasikan dalam konteks apa. Bingung saya dengan Anda itu. Lalu dengan Dodi Tan juga ngomong tentang Islamologi. Saya kira ini sudah menjadi cukup viral dibicarakan dan kemudian ada sebuah gerakan untuk sebagaimana dikatakan mereka mau ganyang. Di Stoko kan memang susah air dari dulu. Kita hanya Harap STT-NIAS baik-baik saja. Tapi jujur teman-teman, saya harus ngomong di awal dulu bahwa saya sudah berusaha menghubungi STT-NIAS. Tetapi sayangnya adalah STT-NIAS belum memberikan respon. Apakah 2 kali 24 jam itu tidak memberi respon? Saya tidak tahu, teman-teman yang menilai ya.
Apakah belum atau tidak memberi respon, saya tidak tahu. Tetapi saya sudah berusaha dengan sebuah itikat baik untuk mengontak STT Nias, untuk kemudian mencoba berbicara, ngobrol tentang situasi ini. Tapi mungkin satu dan lain hal, pihak dari STT Nias tidak atau belum merespon ya. Jadi saya mengklarifikasi di awal bahwa saya tidak akan mengambil posisi membela STT Nias, tapi juga tidak akan mengambil posisi menuding STT Nias. Karena saya kira ada kode etik jurnalistik yang kita harus patuhi bersama, dan kode etik itu adalah kode etik di mana kalau mungkin buat saudara-saudara yang muslim itu namanya tabayun ya. Harus ada tabayun dulu. Dan saya telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk bisa melakukan proses berbincang dengan STT Nias, tapi entah sayangnya tidak bisa dilakukan, teman-teman. Karena itu saya tidak akan mengambil posisi untuk membela, dan saya juga tidak akan mengambil posisi untuk menuding apa-apa, tapi saya akan mencoba berbicara pada konteks yang seharusnya saya bicarakan. Yakni ketika Zuma itu apologet yang saya mau bilang mulutnya besar tapi takut juga menyinggung gitu ya, mengatakan bahwa Kristen mendirikan lembaga pendidikan pembenci Islam. Ya. Saya pikir orang-orang seperti ini nih seperti orang yang saya perlu bilang di awal ya, perlu ngaca dulu sebelum menuding. Bagaimana kalau di forum akademis Islam juga demikian? Anda menuding bahwa kemudian dikatakan ada ujaran kebencian, tapi bagaimana kalau saya sebelum memulai semuanya, saya ngajak saudara-saudara, Anda ngaca dulu sebentar. Sekali lagi saya tidak mau bela ya, tapi bolehkah Anda melihat dengan mata kepala yang jernih bahwa jangan kau lihat yang namanya balok di depan seberang mata orang di seberang itu, sementara sebalok di matamu itu kau tidak lihat. Engkau lihat selumbar di sana, tapi balok di matamu sendiri tidak kau lihat. Kenapa saya katakan begini? Karena ini konteksnya berbicara tentang kuliah akademis ya. Saya ambil contoh video, misalnya ada video yang dimunculkan oleh dengan judul Pelatihan Kristologi untuk Mahasiswi Universitas Darussalam Gontor. Mahasiswi loh ya. Dan ini konteksnya akademis loh ya, resmi ya. Dan ini adalah studi agama-agama. Dan dalam video tersebut Anda bisa menyaksikan bagaimana sang penceramah yaitu Kainama membagikan materi seperti ini. Bunda Maria jadi oknum keempat Tuhan tahun 451 Masehi. Sebelumnya dia jadi ibundanya Tuhan enggak? Enggak. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak? Enggak. Kumpul-kumpul bisa ngobrol ngopi-ngopi. Loh emang iya tuh. Emang iya itu. Konsili Efesus tuh 431 Masehi. Berarti 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Mereka ada orang bule ngobrol di Roma. Jadi aja Tuhan. Jadi aja maminya jadi Tuhan. Ngobrol. Makanya itu ngobrol-ngobrol seling. Siapa tahu kamu jadi Tuhan. Oke, ini yang lucu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba untuk mereaction ya. Kalau saya juga menggunakan ini, cara berpikir akademik. Ketika dia membandingkan STT Nias yang berasumsi liar terkait agama Islam dan membuat kata-kata yang sangat tidak pantas, asma Allah diganti-ganti, itu tidak menggunakan data referensi sama sekali, tidak merujuk kepada sumber sama sekali. Tapi Ustadz Kainama berbicara membawa narasi, dasarnya ada. Dan data itu silakan dibantah, kita tunggu itu. Kalau itu salah, katakan salah, benar katakan benar, begitu loh. Tapi apa yang kita lihat, Andre? Hanya mengkomparasi, mengajak kita berkaca. Mari kita berkaca sama-sama. Apakah Ustadz Kainama itu menista? Apakah Ustadz Kainama itu berbohong, mengada-ada? Itu poinnya. Tapi yang terjadi adalah ketika umat Islam itu menggunakan data baru bernarasi. Data dulu baru narasi. Ustadz Kainama sudah katakan itu loh datanya. Konsili Efesus. Bantah itu. Bantah itu. Tapi kalau kita lihat STT Nias itu tidak ada referensinya. Itu sudut pandang pribadi, asumsi, cocokmologi. Itu yang kita bahas. Itu sudah masuk ke penistaan dalam undang-undang penistaan agama. Kalau Ustadz Kainama memberikan informasi, walaupun mungkin narasinya agak akan terdengar tendensius ya,
Karena ada kata-kata di situ baru dijadikan Tuhan sebelumnya tidak Tuhan dan itu akan menyalahi aturan dari kekristenan. Masalahnya adalah apakah bisa dibantah? Ustadz Kenama ada pembuktian kalau Yesus sudah jadi Tuhan di abad pertama. Itu nanti akan kembali karena dialektika yang mutar-mutar seperti biasa yang saya alami teman-teman. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah betul Andre ini adalah cocok sebagai seorang yang objektif. Tidak akan pernah teman-teman. Saya sendiri mengakui kalau bicara agama kita tidak objektif. Tapi kalau bicara benar dan salah kita harus objektif. Kita pakai parameter yang universal. Benarkah atau salahkah? Itu poinnya. Logika saya katakan salah. Saya katakan begitu. Salah dia menginjak Bible. Tapi apakah STT-nya salah atau tidak? Itu yang tidak dijawab oleh Andre. Dia hanya mengatakan berlebihan. Ya, inilah kita umat Islam, ayolah berhenti terlalu berharap banyak kalian. Makanya saya katakan, Al-Quran itu katakan ya, ini salah satu ayat Al-Quran yang membuat saya banyak sekali harus menyadarkan umat Islam. Kalian yang terkadang mungkin tertidur tidak pernah baca Al-Quran. Perhatikan ya, perhatikan Al-Quran itu mengajarkan apa. Ya apa yang dikatakan Al-Quran. Kalau kita lihat di sini, orang-orang yang dikatakan munafik itu salah satunya adalah orang yang memilih pemimpin non-muslim. Ya, orang yang memilih, ntar saya lihat surah An-Nisa dulu ya. Ini ayat yang sangat penting harus kita pegang. Ntar ya. Kalian tahu tidak dulu Yohanes Damaskus? Yohanes Damaskus itu adalah seorang pemimpin di Damaskus kalau tidak salah. Dan pada waktu itu era kepemimpinan Islam waktu itu sangat luas dan besar. Tapi yang terjadi apa? Di tangan Yohanes Damaskus penistaan terhadap agama Islam pertama kali dimulai. Ntar ya. Ini. Jadi Allah tuh sudah beritahukan dari awal. Bukan berarti Allah mengajak kita membenci Kristen. Beda ya. Tidak bersandar kepada mereka bukan berarti membenci mereka. Surah An-Nisa. Bentar. Nah, Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-144. Oke, ini dia ya. Quran.com. Quran.com. Al-Quran surah An-Nisa 144. Mari kita lihat ayat 144-nya. Maaf teman-teman, saya harus buka data dulu ya. Dan ini yang saya katakan bahwa Allah sudah memberitahu kita dan itu terbukti secara universal. Bagaimana kita tidak akan pernah berharap orang sekelas Andre saja tidak mampu mengatakan STT Nias itu salah atau tidak. Dia mengatakan bahwa ya berlebihan. Tapi nggak tahu ya di video. Tapi jujur ya, saya coba lagi tonton di ending-ending ya. Saya masih menunggu perkataan dia bahwa STT Nias itu salah. Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Tuh. Ini jadi kalau kita suatu saat mendapat azab dari Allah, jangan salahkan Allah. Karena kita sendiri yang ingin disiksa oleh Allah. Karena memilih pemimpin kafir. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-sekali tidak mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Perhatikan ini ayat ini. Nih ayat ini nih. Mana ya? Hai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil orang kafir, kemudian sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tempat paling bawah. Kecuali orang yang tobat mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka orang beriman pahala yang besar. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi mengetahui. Ya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Jika kamu mengatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain maka sesungguhnya Allah pemaaf lagi Maha Kuasa. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah, ini dia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian atau iman atau kafir. Mereka lah orang-orang kafir sebenar-benarnya. Astagfirullahaladzim. Jadi tidak ada keambiguan dalam Islam itu. Salah katakan salah, benar katakan benar. Tuh. Astagfirullahaladzim ya. Jadi inilah kita umat Islam ini diperintahkan untuk
Untuk apa? Kita diperintahkan untuk detail sekali. Kita diperintahkan untuk jelas dan terang-terangan bahwa kita ini, nih kita kalau lihat ini ayat ini ya, orang munafik. Nih. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Siapa orang munafik kata Allah? Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Ini teman-teman. Jadi logika adalah sekarang adalah orang yang jelas-jelas dikatakan kafir dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. Munafik ya. Logika jelas-jelas adalah orang yang bersama dengan kaum kafir penghujat, mencari perlindungan bersama orang kafir kaum penghujat. Dan dia dikatakan dalam, kriteria dia ada dalam surah An-Nisa ayat 138-139 ini. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan bagaimana kita bisa melihat orang-orang kafir itu tidak akan pernah teman-teman senang kepada kita. Allah yang katakan itu bukan berarti kita mengajarkan kebencian. Tidak. Tapi kita diberikan kenyataan bahwa memang secara implementasi mereka memang tidak akan pernah menyenangi kita. Nah, saya tidak suka sama Andre. Ya, bukan berarti saya itu gini ya. Bukan. Saya tidak sayang sama Andre bukan berarti saya benci. Saya tidak suka sama Andre ada perlakuan kepada saya. Artinya saya tidak suka. Sudah ada sikap di situ. Tapi kalau saya tidak peduli dengan Andre, saya tidak sayang, tidak cinta, tidak hormat, bukan berarti tidak benci. Saya berada di tengah tuh. Itu sikap yang normal, itu objektif tuh. Tapi tidak benci. Tapi sayang, itu sudah mengambil sikap. Jadi kalau saya kepada umat Kristen berusaha sesuai dengan mereka sendiri bagaimana mereka. Kalau penghujat kita tampar dengan kitabnya, kalau mereka pelajar kita kasih dia ilmu gitu loh. Ya kita mencoba untuk objektif. Tapi yang kita lihat, saya tidak tahu teman-teman tonton sendiri ya, apakah si Andre sudah mengatakan salah atau tidaknya. Tapi yang jelas saya sangat melihat tidak jelas, tidak clear, abu-abu ya. Separuh masak lah kalau saya bilang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan seorang pendeta saja tidak mampu berkata benar atau salah terkait tentang penistaan yang dilakukan oleh STT Nias.